Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan melanjutkan konten kita terkait membangun aplikasi perpustakaan ya. Di episode terakhir kita sudah bahas bagaimana menggunakan template dan juga menambahkan fitur autentikasi ya. Kemarin sudah kita tentukan di sini di users. Ada beberapa field yang harus diisi di users karena di users ini kita bagi dua jenisnya. Kemarin ya, itu kalau nggak salah di migration. Di users itu kita bagi dua jenis user, ada admin dan member. Jadi hari ini kita akan bahas mengelola data admin ataupun nanti kita sediakan di menu yang ini ya, manajemen manage staff ini. Kita akan mengelola admin-admin yang bisa menghandle aplikasi perpustakaannya dengan jenis nanti admin. Nah, di admin nanti mungkin yang kita isi hanya nama, email, dan password. Lalu nanti field yang lain ini kita gunakan untuk user dengan jenis member gitu ya. Jadi nanti yang kita akan kelola untuk menambah setiap admin baru yaitu nama, email, dan juga password serta jenisnya tadi, admin gitu ya. Nah, jadi itu nanti berada di menu bagian sini, bagian manage staff. Nah, kalau kita lihat di sidebar saya sudah ada itu. Coba kita lihat di bagian sidebar, sudah saya tentukan kemarin. Nah, ini tinggal kita atur href-nya ini ke halaman Livewire komponen yang kita tentukan. Jadi pertama-tama mungkin kita buatkan dulu komponen Livewire untuk mengelola data admin atau staffnya ya. Berarti perintahnya di terminal php artisan make Livewire. Di sini saya buat namanya admin atau apa ya, user sajalah, user komponen gitu ya. Oke, kita sudah punya komponen Livewire ya, ini dia ya, user komponen, dan juga di dalam view juga sudah ada di folder view, lalu di dalam folder Livewire-nya sudah ada file bernama user komponen.blade.php. Oke, lalu di web, di manajemen routes-nya, di sini kita akan atur, ini saya close dulu yang nggak perlu ya. Nih, oke, di bagian web kita tambahkan routes baru di sini. Dengan nama routes-nya nanti kita buat namanya user. Akan bertugas di dalam routes ini siapa? Namanya tadi user komponen ya. Lalu kita beri nama user. Lalu kita beri middleware karena untuk mengakses ini harus terautentikasi terlebih dahulu gitu ya. Oke, baru di bagian sidebar lalu kita ganti nih. Ya, ganti menjadi ini, aktifkan blade saya, aktifkan dulu blade template saya. Ini blade extensionnya ya. Nah, di sini route, nama routes-nya tadi apa? User. Oke. Nah, kita perhatikan. Sudah? Nah, sudah. Kalau kita klik kan, ini sudah diarahkan ke routes user. Ya, sekarang kita perhatikan di user komponen. Sekarang kita beralih ke user komponen. Pertama, berarti di bagian render ini saya akan kirimkan data nanti dalam bentuk tabel dan di dalamnya terdapat pagination ya. Maka saya buat di sini use with pagination yang dimiliki oleh Livewire ya, yang ini. Lalu yang kedua without URL. Jadi pagination-nya nggak saya pakai URL ya. Nah ini. Oke, lalu saya akan panggil di sini, mungkin pertama adalah ada variable layout, lalu saya beri index title. Oke, isinya adalah halaman ataupun kelola user, gitu ya. Nah ini saya kirim ke sini, layout data dari variable layout. Oke, kalau kita lihat di user komponen di sini mungkin ya kita tambah aja di sini juga boleh sih sebagai contoh muncul atau tidak halamannya ya. Ini saya buat namanya misalnya gini aja dulu, halaman user gitu ya. Ini coba kita refresh, kita coba akses manage staff-nya. Nah, ini sudah halaman user. Oke. Nah, di sini mungkin nanti kita akan tampilkan tabel ya. Nah, tabelnya kemarin sudah disediakan dalam format Bootstrap versi 4 ya. Kita lihat, saya buka get Bootstrap aja.
Di sini. Nah, ini kita buka di versi 4 ya. Di versi 4 itu saya buka all version 4.5. Nah, ini. Kita rapikan dulu mungkin dalam bentuk card. Kita buat cardnya dulu. Di sini saya mau pakai card dengan model yang seperti ini ya. Copy. Baru di sini saya paste saja. Nah, di sini baru saya ganti di sini namanya kelola user gitu ya. Nanti di dalamnya saya pakai table. Oke, kalau kita coba refresh sekarang. Oke, sudah ya. Sudah ada cardnya. Lalu saya pakai table. Kita ambil table di sini. Table, kita pakai table yang standar ini juga nggak masalah. Copy. Saya masukkan di sini. Mungkin TR yang banyak ini saya hapus saja dulu karena nanti kan kita lakukan for each ya. Yang penting kerangkanya udah terbentuk dulu ya. Oke. Lalu saya mau misalnya siapa tahu nanti tabelnya kolomnya banyak, saya perlu responsive table. Responsive ada nggak ya? Nah ini responsive tables. Berarti tinggal pakai tag ini aja ya. Oke, di atas tag table. Di sini. Baru di bawahnya saya kasih slash div. Oke, sudah. Lalu mungkin di sini kita perlu pertama nomor, ya kan? Lalu di sini namanya, lalu email, lalu kita buat di sini jenisnya, ya kan? Oke, baru nanti saya tambahkan di sini lagi untuk prosesnya, mau edit, hapus atau yang lainnya. Tapi sebelum kita tampilin nanti mungkin ini datanya belum ada ya, karena belum kita load datanya dari tabel ya. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian komponen ini. Kita akan load data ya. Maka di sini saya variable data, lalu namanya user. Ini akan tugasnya mengambil data dari model user, model ya. Di sini saya buat, karena saya mau pakai paginet, maka saya buat di sini paginet 10. Lalu saya kirim ke sini, saya passing di sini. Oke, maka sekarang ini tinggal saya for each di sini. Nah, ini saya pindahin. Nah, yang pertama di sini berarti untuk nomor saya pakai saya lupa nih, iteration loop atau loop iteration. Coba kita lihat dulu ya. Iteration loop gini atau loop iteration. Nanti kita lihat ya. Atau kalau kita cek dulu di Laravel. Coba ya. Iteration. Ada nggak? Di blade template sepertinya. Blade templates. Ada nggak ya? Nah ini di loops itu iteration. Iya, loop iteration kayaknya. Oke, untuk kita buat menghitung iterasinya berapa banyak gitu ya. Nah ini ya, nih. The current loop iteration. Oke, start at 1. Apa tadi? Loop iteration terbalik ya. Nah, ini berarti ganti menjadi loop iteration. Lalu yang di sini field untuk nama kita perhatikan jangan lupa struktur tabel yang kita miliki nama ya. Oke. Maka di sini variable data field nama. Begitu juga di sini variable data field email. Lalu di sini variable data pada field jenis. Lalu nanti yang di sini kita buat untuk tombol edit dan hapus ya. Ya, ubah atau hapusnya. Coba kita refresh. Ups, ada yang error. Oh ya, collectionnya belum saya tentukan. Tadi di passing apa namanya? User ya. Maka di sini saya ganti jadi user. Lalu di sini jadi data. Oke. Nah, datanya udah masuk nih. Ya, lalu tinggal kita buat pagination-nya itu berada di sini. Kita buat di sini user links. Mudah-mudahan nggak error. Coba refresh. Oke, aman ya. Jadi nanti kalau datanya udah banyak akan tercipta otomatis pagination-nya ya.
Lalu mungkin nanti di sini akan ada tombol pastinya ya. Mungkin saya pakai tag A di sini. Saya kasih hashtag aja dulu. Lalu di sini kelasnya BTN saya buat mungkin ukurannya kecil aja, BTN info. Ini untuk ubah. Lalu satu lagi nanti di sini kelasnya BTN SM small, lalu BTN danger. Ini untuk hapus. Gitu ya. Coba kita lihat. Nah, sudah. Lalu tombol tambah ya. Tombol add di sini saya tambahin A. Saya kasih hashtag aja kelas BTN. Kalau ini gak usah small, kita kasih primary. Di sini saya buat tambah. Gitu ya. Jadi rangkanya bisa dulu. Oke. Nah, ini menampilkan data sudah bisa. Sekarang kita mau untuk membuat fitur tambah data. Jadi nanti saya rencanakan ketika saya klik tombol tambah atau button tambah akan menampilkan sebuah modal yang ada dimiliki Bootstrap untuk menampilkan formulir untuk menambah data nama, email, dan jenis dari user beserta passwordnya. Nah, jadi di sini tinggal kita cari komponennya bernama modal. Nah, ini modal itu yang seperti ini yang sering kita lihat ya. Nanti jadi seperti ini. Anggap ini button, ketika saya klik akan terpanggil atau ada triggernya gitu ya. Jadi ketika diklik akan muncul, lalu akan di dalamnya ini akan berisikan form nanti untuk menginput data, lalu ketika disimpan akan tersimpan ke database kita, gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat konsepnya di sini, ini dia. Ada tambah data toggle di sini ya. Ini saya copy dulu. Oke, saya copy, saya masukkan ke sini nih, saya tambahin di sini. Lalu saya ganti namanya ini jangan example, misalnya saya buat add page untuk halaman tambah gitu ya. Oke, lalu modalnya ini di bawah ini, dari sini sampai sini. Oke, ini saya copy, lalu saya letakkan di sini juga boleh, gini ya. Lalu mungkin saya kasih keterangan aja biar bisa nanti kita tahu ini bagian apa. Ini bagian tambah gitu ya. Nah, tadi kan dia targetnya adalah hashtag add page, maka di sini ID-nya saya ganti jadi add page sesuai huruf besar kecilnya ya. Kita coba. Refresh, saya klik. Nah, sudah ya, tinggal menampilkan formnya aja di sini. Oke. Nah, kalau nggak salah untuk membuat form itu di sini, ini dia. Ini tinggal kita buat form. Tapi kalau pakai ya apa kan nggak perlu action ya. Ini saya hapus. Saya nggak perlu action. Kalau live wire kan nggak perlu actionnya apa. Yang penting nanti setiap inputan kita beri wire model kan gitu ya. Lalu di sini div, saya lupa kayaknya nggak salah form group untuk membuat formnya. Nah, lalu di sini kita beri label. Label yang pertama mungkin untuk nama kan gitu ya. Lalu di sini saya beri inputan dengan type text. Nah, saya nggak perlu name ya, karena live wire nggak perlu name. Di sini kelasnya adalah nama. Bukan, sorry, form control ya. Lalu value-nya nanti untuk menampilkan old nama. Lalu ya langsung saya beri wire modelnya langsung ya. Wire model sama dengan nama. Lalu pesan errornya nanti di sini error. Jika ada error, mungkin kita lihat. Kalau lupa-lupa boleh dilihat aja bootstrapnya ya. Form control. Sana ini. Di form control untuk pesan errornya saya akan pakai yang ini. Ya kan? Nah, ini saya copy. Saya letakkan di bawah sini. Ini saya nggak perlu. Saya hapus kelasnya text mute menjadi text danger. Lalu pesannya nanti akan kita sesuaikan dengan pesan errornya. Variable message. Sudah. Nah, ini untuk inputan nama. Kita coba lihat lagi ya. Nah, sudah ada nama ya. Oke. Ini modal title-nya kita perbaikin. Di sini modal title-nya kita buat di sini tambah user gitu ya. Oke. Untuk nama sudah, lalu email. Di sini email. Type-nya teks, ini kita ganti jadi email. Ini juga kita ratakan, samakan. Oke, setelah email yaitu password ya.
Sini ganti jadi password inputannya, type-nya ini juga ganti jadi password. Begitu juga wire modelnya, ini juga, ini juga. Lalu yang terakhir adalah untuk jenisnya nanti kita buat by coding aja, hard coding aja ya. Yang penting di input itu nama, email, dan password. Oke, lalu tombolnya ini type-nya button sudah benar. Nanti di sini kita arahkan ke wire click. Wire click namanya store. Oke, nah kita coba nanti berhasil nggak ya. Oke, sekarang kita punya wire model yaitu nama, email, dan juga password. Maka terlebih dahulu kita buat public variable dulu di sini. Oh ya, saya lupa memberitahukan ininya, tema pagination-nya. Maka di sini saya buat protected. Tema apa ya? Saya lupa ini. Seperti ini kah? Ya, theme pagination sama dengan bootstrap. Ya. Oke, lalu kita buat di sini public nama, public email untuk modelnya tadi ya. Oke. Nah, sudah. Nah, ini sudah ada nama, email, password sudah. Maka kita buat tadi apa? Wire click-nya apa? Store. Maka di sini kita buat metode baru bernama store, public function store. Kita coba validasi dulu. This validate. Pertama itu nama, rule-nya adalah require, harus diisi gitu ya. Email, rule-nya juga require. Lalu kita kasih rule kedua email, artinya harus sesuai dengan format email. Lalu password, kita berikan rule require. Kita coba ya, berhasil nggak pesan errornya muncul. Oke, kita klik. Oke, ada error, modalnya kok nutup gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan di view-nya tadi, di sini ada perlu kita tambahin karena dia merespon kalau sudah diklik berarti modal tertutup oleh Livewire ya. Maka kita tambahkan di sini di sebelum nih di bagian div modalnya ini kita tambahkan wire titik 2 ignore lalu titik self. Jadi dia biar nutupnya nggak kemana-mana, hanya di modelnya ini aja gitu ya, biar nggak ketutup ya. Coba kita tes. Nah, sudah ya. Jadi ini tadi fungsi agar ketika tombol save change ditekan, modalnya nggak nutup. Livewire itu kan dia konsepnya menganggap bahwa ketika diarahkan ke method store kan berarti tugas sudah selesai, berarti model ditutup. Jadi biar nggak tertutup sebelum kita suruh tutup secara manual, ya ini caranya. Oke ya. Nah, jadi sudah berhasil tadi ininya. Cuman dalam bentuk bahasa Inggris ya, validationnya. Mungkin kita custom aja. Oke, kita coba custom. Itu berarti di sini kita tambahkan role customnya. Nama titik require. Kita buat kalimat atau pesannya apa. Nama tidak boleh kosong. Seperti biasa ya, role-nya apa aja. Lalu untuk email, jika role require, pesannya adalah email tidak boleh kosong. Lalu untuk email dengan role email, kita buat pesannya format email salah. Lalu yang terakhir, password untuk rule require, rule-nya adalah password, pesannya adalah password tidak boleh kosong. Oke, sudah. Kita coba cek lagi. Nah, sudah ya. Oke, validasi sudah berhasil. Sekarang kita tinggal melakukan penyimpanan data ke dalam model ya. Maka di sini saya buat user 2 create. Kita simpan datanya. Pertama, field nama, datanya berasal dari this nama wire model tadi ya. Lalu email, field email isinya dari variable model tadi, wire model dengan nama email. Lalu password berasal dari
password juga. Wire-nya tadi itu namanya ya. Lalu yang terakhir tadi jenis ya. Ini kita buat hard coding aja. Kita langsung isi di sini admin. Oke, kalau berhasil kita buat sebuah session flash dengan nama session flash-nya adalah success. Lalu isinya misalnya pesannya berhasil simpan. Gitu ya. Lalu saya buat di sini this reset. Oke. Nah, lalu di user component mungkin saya tambahkan lagi di sini ada fitur baru untuk mengecek tadi sessionnya. Jika ada sebuah session ya seperti ini has dalam kurung sukses, kita tampilkan pesan mirip seperti pesan error tadi, atau kita lihat di sini di bagian alert. Nah, ini kita ambil yang warna hijau ya. Ini, oke. Lalu saya paste di sini untuk menampilkan pesan session flash tadi ya. Maka di sini tinggal kita tampilkan session success. Oke, lalu kalau sudah berhasil nanti diklik simpan, berarti kita tambahkan ini untuk menutup modalnya ya. Ini perintah untuk menutup modal, data miss modal artinya ditutup ya. Yang di dalam tombol close ini. Ini saya tambah di sini gini. Oke ya. Lalu ini kita buat tombolnya save aja namanya. Oke, sudah. Kita coba tambah. Saya kasih namanya Anwar. Emailnya anwar@email.com. Passwordnya anwar@123. Save. Nah, sudah berhasil. Ini kita okekan aja. Nah, sudah masuk ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di database sudah pasti masuk lah. Nah, ini ya. Jenisnya juga admin. Nah, di sini juga sudah muncul. Oke. Nah, kalau misalnya ya, kita mau coba pagination tadi. Pagination-nya saya ganti menjadi 2 atau 1. Kita lihat apakah pagination-nya aktif. Refresh. Sudah aktif ya. Oke. Nah, oke, sudah. Oh, ini masih yang ini. Oh, berarti ada yang salah nih. Di sini. Apa ya namanya ya? Pagination theme. Kalau nggak salah, coba. Theme paginate kalau nggak salah. Coba kita save. Enggak juga. Berarti ini salah ini namanya. Paginate theme. Coba ya. Save. Oke, coba kita lihat di Livewire ya. Livewire. Kita lihat di documentation sepertinya itunya. Karena dia anggap kalau Livewire kan pakai Tailwind CSS ya. Jadi kalau kita pakai Bootstrap gimana kan gitu ya pertanyaannya. Oke. Di sini links ya. Links tadi sudah benar nggak ya? Links. Oke, sudah benar. Berarti tinggal menentukan Bootstrap theme-nya ini aja ya. Coba kita perhatikan. Coba di bagian, bentar ya. Nah ini ya. Ini dia bilang, coba kita lihat dulu ya. Dia katakan pagination theme. Coba kita ganti pagination theme di sini. Pagination theme. Coba ya. Typo ya. Bootstrap. Nah, sudah ya, aman. Oke, sudah. Ya, oke. Tinggal kita kembalikan saja, ini jadi 10. Oke, sudah ya. Nah, kita sebentar. Nah, oke. Tadi tambah sudah berhasil, makanya tambah sekali lagi juga bisa pasti. Oke, selanjutnya adalah untuk proses ubah. Nah, proses ubah juga sama seperti tambah. Ya, proses ubah sama juga seperti proses tambah.
nanti ketika diklik akan muncul modal lagi. Berarti kita akan terapkan juga konsepnya mirip seperti tombol atau button tambah tadi. Yang ini ya, kita tambah ini kita copy, lalu diubah, saya tambah di sini, lalu saya ganti ini menjadi bukan add page lagi, melainkan edit. Ya, berarti ini tinggal saya perbanyak lagi. Saya copy, saya letakkan di bawah. Ini saya kasih keterangannya jadi edit. Ini juga ganti jadi ubah gitu misalnya ya. Lalu tadi di sini ID-nya jadi edit. Oke. Kita coba ya, muncul enggak modalnya gitu ya. Saya refresh, saya klik salah satu misalnya. Nah, ini sudah. Cuman kan kalau ubah data baris yang kita pilih akan ditampilkan datanya ke dalam form ini kan gitu ya. Oke, berarti tinggal kita tambah di sini, di edit tadi mana. Nah, ini ketika nanti diklik, berarti kita tambahin perintah ini. Diubah, tambahkan perintah di sini wire click eventnya ketika nanti si tombol diklik gitu ya. Nama tugasnya adalah edit. Nah, di dalamnya ada parameter, saya kirimkannya data primary key-nya. Oke. Nah, sekarang kita buat method edit di user components ini. Oke, maka di sini saya buat public function edit. Ada parameter ID yang dikirimkan tadi. Lalu kita cari langsung. Di sini kita buat user sama dengan user find berdasarkan ID. Kalau sudah ditemukan, langsung kirim. This nama sama dengan user field nama. This email sama dengan user field email. Gitu ya. Lalu password kita kosongkan saja. Nanti kalau kita cek apakah ada perubahan password atau tidak. Lalu mungkin saya tambahin lagi publicnya di sini untuk menyimpan primary key, saya kasih namanya ID. Maka di sini saya buat this ID sama dengan user field ID. Oke. Nah, sekarang kita coba. Refresh, saya pilih Anwar. Oke, sudah. Oke, tinggal selanjutnya ketika nanti diklik tombol save, maka dia akan menjalankan perintah di edit tadi apa untuk bagian simpan tadi. Mana bagian edit? Modal edit. Nah, ini tombol save-nya kita arahkan ini bukan lagi ke store tapi ke update. Gitu ya. Nah, di sini kita tambah aja public function untuk update. Public function update. Di sini langsung aja user, cari dulu ya. Kita cari dulu user sama dengan model user find berdasarkan this ID yang sudah kita dapat tadi di sini ya. Oke, lalu di sini tinggal user update. Apa yang mau diupdate? Nah, di sini kita deteksi dulu. If ya kan, this password sama dengan kosong, apa yang dilakukan? Kan gitu ya. Tapi kalau berisi, apa yang dilakukan? Kan gitu. Logiknya kan seperti itu. Berarti jika nanti passwordnya kosong, yang kita update apa saja? Yang pertama nama, berasal dari this nama. Yang kedua email, berasal dari this email. Udah, itu aja. Oke. Nah, lalu apa ini salahnya? Oh ini. Sudah. Kalau passwordnya berisi itu berarti di bagian else kan? Maka password juga kita update. Maka di sini this password. Oke, jadi gitu ya. Jadi artinya di sini conditionnya jika passwordnya tidak berisi, maka yang kita update hanya nama dan email. Jika sisanya berarti kebalikan dari password kosong berarti kan berisi ya, maka passwordnya juga ikut kita update. Oke, lalu di sini ketika kita kirim session flash dengan nama session flashnya adalah success, di sini kita buat berhasil ubah, misalnya gitu ya. Lalu di sini this reset, semua isi variabel kita reset atau kita kosongkan. Oke, sudah. Nih coba
Kalau kita lihat tadi kan passwordnya di sini, ini ya kombinasinya seperti ini si Anwar ya. Kita coba nanti ganti. Kita lihat aja kode depannya ini. Kalau ada yang berubah nanti berarti proses password juga berubah. Oke, si Anwar saya ubah hanya namanya saja, Anwar F misalnya. Save. Oke, namanya berubah, emailnya masih yang lama. Kalau kita perhatikan di sini, saya refresh. Nah, passwordnya masih sama kan, belum berubah. Tapi kalau misalnya saya rubah ini passwordnya 1234, save. Udah berhasil diubah, kita cek apakah ada perubahan. Nah, sudah berubah lagi passwordnya kan. Nah, gitu ya, supaya lebih dinamis ya. Maka saya buat ada conditional di sini sebelum dilakukan proses update-nya. Lalu, yang terakhir, yaitu proses hapus. Mana hapus? Hapus itu berada di sini. Oke. Ini juga saya ambil sama, konsepnya pakai modal juga. Ini. Oke, di sini saya kasih namanya delete page. Oke. Lalu saya kirim data juga, wire click. Jika nanti diklik, akan diarahkan ke method destroy. Jangan destroy ya, confirm. Lalu saya kirim datanya. Seperti ini. Oke. Lalu, ini dia membuka modal bernama delete page. Maka saya copy paste lagi untuk edit tadi ya. Nanti saya ganti isinya. Ini sampai sini. Oke. Nah, ini saya ganti jadi delete misalnya. Seperti di sini kan ganti edit jadi delete. Oke. Isinya nggak lagi form. Ini saya tinggal hapus, tinggal saya buat paragraf aja di sini. Yakin hapus data gitu ya. Oke. Maka di sini saya buat metodenya apa? Destroy. Gitu ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ups, apa ini katanya? Confirm not found. Oh ya, belum saya sediakan, tapi sudah muncul ya. Oke, saya sediakan dulu confirmnya. Confirm itu di sini. Public function confirm. Ada parameter yang dikirim. Oke. Maka di sini this ID gitu aja. Kita terima primary key-nya, kita simpan di dalam variabel ID livewire-nya. Di sini variabel ID. Udah, gitu aja. Nanti tinggal di destroy, tinggal hapus gitu. Jadi kita sudah tampung primary-nya. Ini saya pilih. Nah, sudah kan? Kalau saya klik tombol bukan save ya. Sorry, ini berarti kita edit ya. Mana dia? Di sini. Ini ganti jangan save. Yes. Ya kan? Oke. Kita coba. Ya, sudah ya. Kalau saya klik tombol yes, maka nanti dia akan menjalankan metode bernama destroy. Kita buat dulu. Maka di sini public function destroy. Oke, di sini maka saya tuliskan langsung cari data user sama dengan model user find berdasarkan this ID. Jika sudah ditemukan user delete, selesai. Lalu buat session flash. Nama sessionnya success. Berhasil hapus. Lalu this reset. Semua variabel di dalam livewire saya reset. Oke, saya coba. Yes. Ya, datanya sudah hilang. Kalau kita cek di sini. Ya, walaupun ada tapi coba lihat di kolom deleted at sudah terdata tanggal berapa, date and time-nya. Oke, ini belum dalam format Indonesia ya, ini masih dalam format US nih. Oke. Time zone-nya bukan time zone Indonesia nih. Oke, tapi sudah terdata. Delete. Jadi artinya jika kolom delete ini berisikan data berarti baris tersebut sudah dihapus. Ini namanya strategi soft delete ya. Artinya siapa tahu butuh nanti datanya kembali masih ada tertinggal gitu ya. Nah, itu dia. Sudah berhasil nih. Tinggal mungkin kita menambahkan fitur cari data di sini. Misalnya mau mencari berdasarkan nama, ya kan? Boleh aja kita tambah aja di sini. User komponen di atas table tadi, table kita mana? Nah, ini ya. Di atasnya mungkin kita tambah sebuah text box, ya kan? Input dengan type text, input dengan type text. Seperti ini, saya nggak butuh ini, saya hanya butuh kelas
namanya form control. Saya buat width-nya mungkin 50. Gini ya. Saya kasih placeholder cari. Coba ya. Nah, seperti ini ya. Kita mau buat nanti fitur mencari berdasarkan nama gitu kan. Ya udah, tinggal kita kasih di sini apa ya? Kita buat namanya ya. Coba kita lihat di sini eventnya. Namanya sebentar kita lihat dulu. Jadi dia biar ketika event diketik dia langsung cari aja gitu ya. Nah ini pakai ini wire model live. Oke, maka di sini saya tuliskan wire model titik live, namanya apa? Misalnya saya kasih nama cari. Oke. Nah, di sini kita tambahin aja satu lagi di sini. Cari. Lalu di sini kita buat deteksinya. If this cari sama dengan tidak sama dengan kosong, apa yang dilakukan? Jika kosong, apa yang dilakukan? Berarti jika dia kosong, ya ini perintahnya. Tapi kalau dia tidak kosong, artinya ada data. Sini, ini kita tambahin di bawahnya ini. Ini kita kasih gini, di sini ada where. Di sini nama, like, lalu kita kasih seperti ini, person titik this cari. Oke, kita coba ya. Oke, saya cari Anto. Nah, nggak ada kan? Karena yang ada cuma admin. Anwar, nggak ada. Tapi kalau saya tulis di sini admin, ya ada lah. Atau saya tambah data nih. Saya masukkan data bernama Budi, budi@email.com. Lalu di sini passwordnya budi@123, save. Oke, saya cari admin, ketemu. Saya cari Budi, ketemu. Gitu ya. Nanti kalau menambahkan lagi pencarian by email, ya tinggal tambah lagi di sini nih. Ini kita tambah where or kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Saya rada-rada lupa nih. Kita lihat di klausanya untuk pencarian query builder. Query builder. Where clause. Nah ini, or where. Nah ini ya, or where boleh seperti ini. Oke, kita coba. Or where. Pertama berarti email, like, persen, titik, this, cari. Jadi sesuaikan dengan data yang disimpan di dalam model cari. Gitu ya, ini ganti jadi persen, sorry. Oke, coba kita refresh. Oke, kalau saya mau cari berdasarkan email, berarti saya buat aja di sini email. Dapat ya? Oke, kalau saya cari di sini budi@gmail, nggak ada kan? Tapi kalau saya buat di sini @email, ya ketemu gitu ya. Kalau saya cari di sini Anto, nggak ada. Saya cari Anwar, tidak ada. Saya cari admin, ada. Gitu ya. Oke, jadi itu saja dulu yang kita bahas hari ini. Di konten aplikasi perpustakaan, kita masih memanajemen staff. Nanti mungkin kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya untuk mengelola di masing-masing navigasi ini ya, di sidebar kita ini, hingga nanti tercipta sebuah manajemen aplikasi perpustakaan yang bagus gitu ya. Jadi silakan ditunggu konten-konten di episode selanjutnya terkait membangun aplikasi perpustakaan. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Jangan lupa tinggalkan komen jika ada yang mau ditanyakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di channel YouTube Indopura Gamer. Terima kasih.